Di dalam tahun politik, mari kita belajar sedikit tentang partai. Kita bahas sisi baik dan sisi buruk dari dunia politik selama ini. Buat Anda, para generasi Z atau pemilih pertama, di dalam tahun politik ini, Anda juga bisa share teman-teman tentang video ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Ini adalah pertama kalinya saya bukan mengundang tokoh politik, tapi saya sendiri pribadi berbicara tentang ilmu politik. Meskipun saya bukan sarjana politik, tetapi dewasa ini kita bisa belajar ilmu politik yang sederhana, padat, singkat, tapi bisa dipahami. Dalam waktu 10-15 menit aja, Anda sudah bisa paham what is politik. Saya tahu konotasi politik itu seringkali diartikan negatif. Contoh, kita ngomong sama teman, kalau ada teman berbuat curang, oh dasar main politik. Nah, seperti kayak gitu. Sehingga kata politik yang harusnya bagus ini bisa menjadi buruk gara-gara disalahartikan. Nah, oleh sebab itu, melalui video singkat ini, saya akan memberikan edukasi. Karena ini kita memasuki tahun politik. Ketika video ini dibuat, sekitar 1 bulan lagi akan ada pilpres putaran pertama. Ya, semoga 1 putaran selesai. Kita akan berbicara khususnya bagi sahabat SP30 pemilih pertama yang menonton film ini atau menonton video ini, supaya Anda mendapatkan informasi yang singkat, jelas, padat, dan benar. Berdasarkan fakta, jadi bukan berdasarkan hoax. Karena Success Before 30 tidak pernah anti sekali berita-berita hoax yang kita paparkan. Kita tahu ada yang namanya presiden dan ada juga yang namanya partai. Jadi partai itu apa sih? Kalau dari Wikipedia, partai politik itu diartikan organisasi atau organisasi calon untuk bersaing dalam pemilihan negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik, dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu. Beberapa negara hanya memiliki 1 partai politik. Ya, contohnya China. Kita tahu China cuma punya 1 partai politik, yaitu PKC, Parti Komunis Tiongkok atau PKT. Sementara negara lain memiliki beberapa partai, seperti Amerika contohnya. Ada 2 partai dominan, yaitu Republik dan Demokrat. Banyak partai politik dimotivasi untuk tujuan ideologis. Pemilihan demokratis umumnya menampilkan persaingan antar partai-partai berhaluan liberal, konservatif, dan sosialis. Ideologi umumnya lainnya dari partai politik yang sangat besar termasuk komunisme, populisme, dan nasionalisme. Jadi dalam pengambilan keputusan yang penting harus atas kepentingan bangsa nomor 1. Nah, di Indonesia ada partai yang besar, ada partai yang ideologis, partai agama. Nah, kalau misalkan ada partai Islam, maka pengambilan keputusan harus melalui titik-titik. Anda silakan isi sendiri. Itulah ideologi dari partai tersebut. Kemudian partai tersebut akan mengusung calon pemimpin yang menurut mereka cocok sesuai dengan ideologi partai tersebut. So, mari kita bahas dulu ya tentang partai. Apa keuntungan berpartai dan dari mana sumber dana politik partai politik di Indonesia? Ini saya juga pernah tanyakan kepada salah satu ketua partai di Indonesia. Saya nggak usah sebut ketua partainya apa, tetapi dari jawabannya ini saya mendapatkan sekitar 7 jawaban. Yang pertama, kenapa orang bisa menjadi membernya partai? Jawabannya sederhana adalah koneksi atau networking. Keuntungan bergabung dengan partai politik, yaitu dengan partai politik memberikan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan, mendapatkan akses ke jaringan politik, dan berpotensi pengembangan karir. Yang kedua adalah sumber dana partai politik. Dana partai berasal dari iuran anggota atau jadi member akan memberikan setoran ke partai, sumbangan yang legal, dan bantuan keuangan dari pemerintah. Jadi pemerintah itu ada memberikan bantuan dari APBN dan APBD yang diberikan kepada partainya. Apalagi kalau partai tersebut masuk di dalam DPRD atau DPR RI, maka setiap berapa suara itu juga akan mendapatkan sumbangan dari APBN ataupun APBD. Yang ketiga adalah benefit bagi anggota partai. Anggota selain peluang politik, anggota partai dapat menerima gaji atau kompensasi terutama bagi mereka yang memiliki posisi penting. Yang keempat, syarat modal untuk bergabung. Tidak selalu dibutuhkan modal financial untuk bergabung dengan partai, tetapi berkontribusi dalam berbagai bentuk seringkali penting. Yang kelima, penggajian dalam partai politik. Struktur penggajian bervariasi tergantung pada kebijakan internal partai. Jadi gaji bisa berkisar dari nominal kecil hingga jumlah yang signifikan untuk posisi top. Yang keenam, penggunaan dana partai. Dana partai digunakan untuk operasional, pendidikan politik, dan aktivitas lain yang mendukung tujuan partai. Yang ketujuh, pendidikan politik.
Sebagian dana partai dialokasikan untuk pendidikan politik yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik anggota dan masyarakat. So, itu basicnya partai politik dan ada plus dan minusnya. Tentu semua, saya rasa bukan cuma partai politik. Indonesia ini kan ada, kita harus paham namanya IPOLIK Sosbud. Ideologi, politik, sosial, budaya. IPOLIK Sosbud, Hankam, pertahanan dan keamanan. Jadi, itu yang saya pelajari waktu saya SD. So, sisi positif partai politik. Ya, jadi sisi positif partai politik ada 5. Yang pertama adalah mengajak orang untuk ikut pemilu. Jadi partai politik itu kayak penggerak, mereka bikin orang semangat milih saat pemilu. Karena ada orang kan masa bodoh ya, buat apa saya milih, nggak penting. Yang kedua adalah beda kepentingan warga lokal. Jadi kadang mereka jadi suara buat masalah-masalah yang cuma diketahui oleh warga lokal. Jadi misalkan paling simpel itu kalau kita punya Pak RT. Kalau kita di kampung merasa tidak aman kan kita lapor sama RT dulu. Jadi Pak RT ini laporan ya Pak RT, ini keamanan di kampung saya ini rasanya bermasalah karena ada pencuri, ada tetangga yang suka bikin rese malam hari. Nah, Pak RT yang bertanggung jawab. Jadi dia memastikan RT itu berlangsung dengan aman. Nah, itu sebenarnya tingkatan politik yang paling rendah, yaitu pemilihan ketua RT. Kalau kita nggak suka RT ini nggak becus, suara di kampung ini jadi nggak aman terus, maka diadakan pemilihan RT yang baru. Sama, RW juga sama dan sebagainya. Yang ketiga adalah kasih kesempatan belajar untuk memimpin. Jadi lewat kegiatan partainya orang bisa belajar pemimpin atau pengambilan keputusan. Sebetulnya kita di sekolah, kita itu juga sudah secara nggak langsung belajar untuk memimpin. Salah satu contohnya apa? Yaitu OSIS. OSIS itu juga salah satu untuk kita berorganisasi. Tujuannya itu apa? Melatih leadership siswa itu untuk tidak pasif. Otomatis siswa itu ketika berorganisasi, maka siswa itu akan mengakomodir, mengasah kepemimpinannya melalui sekolah dan sebagainya. Dengan adanya OSIS, maka anak itu belajar untuk memimpin sejak dini. Ketika dia memimpin sejak dini, otomatis dia itu akan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi tersebut. Terkadang dia akan merepresentasikan sekolah melalui OSIS. Jadi ketua OSISnya siapa? Contohnya seperti itu. Yang keempat, yaitu bantu networking, membantu pertemanan. Di partai orang bisa berkenalan dengan banyak orang, Anda yang bisa bantu untuk urusan pekerjaan atau cuma sekedar networking saja. Dan yang kelima, mendamaikan pertikaian. Jadi kalau ada masalah atau pertentangan di masyarakat, partai politik bisa membantu mencari solusi dan jalan tengah. Nah, itulah sisi positif partai politik. Tapi ada sisi negatifnya. Jadi partai politik sisi negatifnya ada 5 juga. Yang pertama adalah kadang-kadang membuat masyarakat terpecah, terutama 5 tahun sekali. Jadi seringkali kita ini tahu bahwa di sebuah rumah tangga pun, bahkan suami dan istri pun bisa punya pandangan partai politik. Nah, repot. Bahkan pemilihan presiden aja bisa beda pandangan partai. Ini yang seringkali jadi masalah gitu. Jadi kadang-kadang partai politik kalau orang sudah terlalu fanatik dan membela partai politik tertentu, bisa-bisa dia lebih fanatik sama partainya daripada sama pasangannya sendiri. Kacau itu ya. Yang kedua adalah masalah korupsi. Seringkali di partai politik ada yang main curang kayak korupsi, atau suka memberikan posisi penting di keluarga ataupun orang dekat sendiri. Nah, itulah istilahnya orang dalam. Yang ketiga adalah pengaruh opini publik. Jadi partai politik terkadang menggunakan media untuk bikin berita yang menguntungkan mereka, walaupun itu nggak selalu benar. Dan yang keempat adalah masalah dana. Jadi partai seringkali butuh duit dari donatur, yang kadang-kadang bisa mempengaruhi keputusan mereka. Saya pernah ada seorang ketua partai, dia itu beritahu kepada saya, mengurus partai politik itu seperti mengurus perusahaan TBK. Jadi kadang-kadang kebijakan perusahaan ini juga ditentangkan oleh kebijakan pemegang saham. Dan kita juga tahu pemegang sahamnya adalah publik. Sedangkan kalau di partai politik, pemegang saham tertinggi adalah rakyat. Jadi rakyat ini juga bisa menentukan kebijakan. Tetapi bagaimana suara-suara rakyat yang terakomodir, mereka itu akan menjadi salah satu wakil daripada partai. Dan yang kelima adalah tidak mewakili semua orang. Nah, itu partai politik nggak bisa mewakili semua orang. Dan juga nggak bisa menyenangkan 9 orang. Contoh di Indonesia. Indonesia ini memiliki 9 partai politik besar. Yang mana angkanya sudah di atas 3%. Yang sudah masuk ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Itu 9 partai. Jadi tidak mewakili semua orang. Terkadang partai politik cuma memperhatikan kelompok atau orang tertentu, bukan semua lapisan masyarakat. Itu salah satu sisi negatifnya. So, kalau dari sisi pengusaha, melihat partai itu buat apa? Yang pertama adalah buat kenalan penting. Dengan kita memiliki berkenalan dengan salah satu pembuat kebijakan, ya itu tentu pasti akan menguntungkan dua belah pihak. Tentu ini bisa membantu memperlancar urusan pekerjaan. Yang kedua adalah membantu suarakan kebutuhan bisnis. Jadi partai politik sebagai tempat pengusaha ngomongin apa yang dibutuhkan oleh bisnis mereka. Misalkan minta aturan lebih mendukung usaha. Jadi misalkan ada aturan pajak gratis tidak melebihi omset tertentu. Sekarang yang lagi rame ini kan pariwisata pajaknya dinaikkan sampai 30 dan 75%. Aduh,
itu membuat pelaku pariwisata menjadi stres. Ini yang kena Menparekraf ini teman saya nih Pak Sandiaga Uno. Lagi pusing. Nah, itu salah satu dari sehingga bagaimana mereka berdialog antara pemerintah dan pengusaha pasti akan ada titik temu. Itu biasa ya. Jadi dengan demikian supaya terjadi sebuah konklusi. Yang ketiga adalah dukungan untuk tumbuh. Jadi partai politik kadang-kadang bisa membantu UMKM untuk bertumbuh. Mereka bisa membuat aturan atau program yang sangat mendukung. Yang keempat, pengusaha itu tahu aturan main. Jadi lewat partai politik, pengusaha jadi tahu apa aturan-aturan yang berlaku. Ini penting untuk menjalankan bisnis yang benar dan efisien. Terutama bisnisnya cenderung lebih besar. Dan itu berhubungan dengan regulator ataupun pemangku kebijakan. Dengan demikian, maka bisnis dan partai politik ini bisa berjalan seiringan. Dan oleh sebab itu, jadi bagi pengusaha, partai politik itu penting buat bantu Anda di bisnis, mulai dari kenalan, aturan, sampai dukungan untuk bertumbuh. Oke, dengan video saya singkat ini, sekitar 10-15 menit ini, bisa memberikan Anda sedikit insight dan gambaran bahwa politik tidak selalu kejam, politik tidak selalu buruk, politik juga tidak selalu negatif. Saya ingin memberikan edukasi ini bagi sahabat SP30 penonton setia kami, agar Anda paham mengapa hari ini kita harus sadar politik, terutama bagi para pemilih permurah. Sukses selalu, kita doakan NKRI kita tercinta, maju terus menjadi negara maju. Sukses untuk kita semua, jangan lupa like-nya, and always salam hebat, luar biasa.